Talim kita hari ini muktalifuna liyadi ya wa isyufiyanil abiliyin. Artinya berbeda dari biasa atau adat kebiasaan. Orang sering menyebut secara singkat qawarikul adat. Enggak biasa gitu. Ini kategori masih tasawuf torekot dasar untuk Tibun Nabawi. Langsung aja kita ke risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustaghfirin hamdan yuafi yu'amahu yuqabi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita taklim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, zikir kepada Allah. Diikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi Ilahi anta maksudi anta maksudi wariddoka matlubi wariddoka matlubi atini atini mahabbataka mahabbataka wa ma'rifataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah asolihi wa ilaha droti Syahadul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah walidullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir takdir jatina. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku baik pentalim maupun yang ditalimi agar bisa memahami risalah hari ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur hari ini kita bisa bertolebul ilmi di tempat yang mulia ini
Hadirin khususnya ikhwan jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun yang melalui dunia medsos ya. Juga ikhwan akhwat semuanya selalu kita memohon kepada Allah agar kita selalu diberi keringanan dalam menjalani kehidupan ini. Di pertemuan ini Al-Fakir coba membahas tentang terapi sufistik juga ya, yang terkait dengan apa yang disebut mukhtalafuna liadi ya uwaisyubiyanil albina. Pengertiannya berbeda dari biasa atau adat kebiasaan ya. Sebetulnya amalan-amalan terapi sufistik itu pasti ada keanehan-keanehan yang sebetulnya sulit dijangkau oleh baik itu medis maupun akal pikiran. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Dalam kajian hari ini, karena kaji ini sudah ke sasaran terapi pengobatan ya, satu kalimat yang perlu Anda ingatkan sebagai pentaklim ya. Adira satu, wadira satu. Artinya hidup ini belajar dan belajar, terus belajar sampai kita masuk liang lahat ya. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya sampai kita masuk liang lahat. Adira satu, wadira satu. Itu semacam motivasi kita untuk tetap ingatkan terus menerus. Jangan merasa sudah tua kita nggak belajar ya. Belajar dan belajar itu kehidupan kita, karena belajar itu adalah kewajiban dan merupakan ibadah. Semua manusia yang akalnya sehat bisa memahami bahwa ilmu dengan belajar adalah pengetahuan yang terletak untuk Islam. Terletak di mana, Pak? Bukan di sini. Qalbu. Jadi tolong luruskan. Ilmu yang benar itu letaknya bukan di kepala, tapi di qalbu. Ya. Di qalbu manusia. Ini berulang-ulang ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya kan, Al-Quran. Ilmu nggak ada di kepala, ya, tapi di qalbu. Nah, walaupun cara mencari ilmu itu harus menggunakan akal yang sehat, penglihatan, pendengaran. Jadi nggak ada ilmu seperti yang disebut kalau perkara-perkara terapi itu seperti transfusi darah, nggak ada. Ya. Jadi kalau ditempel gitu, itu bukan memberi ilmu tapi itu tahara. Setelah kita dibersihkan, itu memang ada ditempel seperti ditransfer gitu. Ya. Itu beda. Ya. Bukan memberi ilmu tapi membersihkan. Jadi ilmu itu harus face to face ya. Ini ditegaskan oleh Al-Quran dengan firman Allah kan menjelaskan proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada firman-Nya Asy-Syu'ara 193 194 dibaca dulu. Itu proses turunnya ilmu ya.
Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Coba bacaan aku ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yaj'alu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ini. Nah jadi Al-Quran amin. Ala qawli kitabun min al-mudirin. Walahu ayat bayinat fi syudur al-alim awtul al-ilmu. Jadi dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin Jibril ya, ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi nggak ditaruh di atas, nggak dihafal. Di Al-Quran tersebut kan dijelaskan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada, bukan di kepala. Ya kan? Jadi orang nggak kalau hafal di kepala. Nah, kunci untuk bisa turun oleh malaikat itu, dada kita harus bersih. Qalbun salim. Untuk qalbun salim itu hanya ada di torekot. Betul? Caranya toyib. Sepakat. Makanya bisa bayangnya orang-orang kalau menghafal ribuan hadis ayat tetap aja jolim kan? Banyak. Karena dia tidak turun kepada qalbu antum. Di sini pentingnya kita bertorekat. Begitu juga ilmu terapi, pengobatan. Jadi letaknya bukan untuk di sini. Ya. Kita kan bisa perhatikan Allah sebut di Al-Quran yang merupakan sumber ilmu tersimpan di dalam qalbu kan? Iya kan? Bukan di kepala kan? Nah, ya. Anu nggak bangga deh orang yang hafal hadis itu nggak bangga deh. Kalau kalbunya kotor, nggak akan nerima. Ya. Nabi SAW itu kan nggak belajar melalui akademis, ya kan? Nah, disinilah pentingnya pembersihan kalbu. Jadi antum pun kalau misalnya tidak belajar di UIN, tidak belajar hadis, tidak belajar Al-Quran, tapi terus menerus membersihkan kalbu, otomatis ayat yang tidak tersurat ya, itu masuk sendiri. Sepakat? Nah,
Jadi ada metode pengajaran yang lebih gampang sebetulnya kalau antum mau mengikuti aturan secara hukum-hukum Allah kan. Karena kita menyandarkan kepada pikiran, maka ada timbul yang disebut nafsu, keserakahan. Ya, memang dibolehkan serakah dalam ilmu, tapi hati-hati kontrol qalbu kita. Ya itu, jadi kembali lagi cobalah fokus kita dalam kehidupan sekarang ini bukan penuhnya pikiran. Qalbu antum yang mesti bersih dulu. Setuju? Ya. Itu ya. Nabi SAW dan orang-orang yang berilmu, kemudian manusia berakal juga sadar bahwa media utama untuk menyampaikan ilmu adalah apa? Lisan kan? Ucapan. Nah. Atau tulisan. Betul? Karena itu Allah banyak mengingatkan kita dengan menggunakan inderanya. Karena itu jalannya gitu. Di antaranya afala tasma'un, ya kan? Artinya kan, apakah kalian tidak mendengar? Setuju? Iya kan? Nah, di ayat lain juga disebutkan apa? Afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Nah, untuk mendengar dan melihat itu perlu apa, Pak? Face to face. Belajar antum di dunia medsos, enggak face to face, bisa dibersihkan hati antum enggak? Enggak kan? Iya kan? Jadi enggak ada istilah gitu. Kerja di rumah enggak ada. Di Islam begitu. Nah, ini yang perlu. Jadi kehadiran antum itu udah syarat untuk mendapatkan ilmu akan berbeda walaupun orang itu cerdas di luar. Setinggi apapun agama mereka, kalau tidak hadir ya sulit. Karena faktor utama seorang guru adalah melihat dulu kapasitas kolbunya. Dia tidak akan melihat kecerdasan intelektualnya. Sepakat? Maka ada berkah guru, ada berkah bermajelis. Rata-rata orang berilmu itu mondok. Setuju nggak? Mondok. Ya. Nah. Karena itu Allah sering mengingat kembali, hati-hati dengan qalbu antum. Ya. Hati. Untuk ilmu itu hati yang paling penting. Bukan intelektual. Walaupun jalannya melalui akal, tasmauna, mendengar, tubsiruna, melihat, melalui guru. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat, ya, betul kan? Beliau sampaikan melalui lisan dalam bentuk sabda atau praktek yang bisa dilihat dan berhadapan. Bukan dengan ditiupkan kan? Ya. Ada ilmu yang ditiupkan. Beda itu energi itu. Energi itu untuk sultan. Ya. Bukan disemburkan ke muka sahabat, enggak kan? Nabi disemburkan. Enggak. Ya. Nah, ini kan ada nanti tolong transfer ilmu katanya. Ada yang ngomong loh. Padahal ahli agama yang ngomong gitu. Nah, ditaruh kepalanya gitu kan. Aneh pusing kan. Nah, Quran kan gitu ngomongnya. Memang ada yang seperti itu tapi untuk tahara. Untuk membersihkan. Jadi kalau antum ditempel kepalanya itu untuk membersihkan akal antum, mati antum. Bukan transfer ilmu kan mesti ngaji. Isi dengan Allah, ya, mengaji makrifatullah, betul kan? Nah, beda lagi. Atau disuruh minum bekas minuman guru, berebut tuh. Atau diminta makan bekas makanan guru, enggak usah ikutin tuh. Dulu kan ada yang aneh nih, berebut nih kopi. Jadi ini
bingung. Nah, ini masih ada sampai sekarang. Masih ada, masih banyak. Rasulullah SAW juga tidak pernah menyampaikan ilmu dengan model layaknya orang melakukan transfusi darah, enggak. Semua disampaikan secara zahir. Siapa yang mengindra, maka mereka bisa memperoleh ilmu itu, kemudian ditolong oleh Nabi melalui pembersihan kolbu. Maka diturunkan oleh malaikat Jibril kepada kolbunya. Duduk. Itu kan Quran. Ya. Jadi ajaran Islam ada yang terpotong, ajaran epistemologi ada yang terpotong enggak? Ada ya. Kalau hatinya nggak benar, dia cerdasnya di atas, tapi tetap jolim nggak? Itu bahayanya. Kita jangan jauh-jauh kita baca kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir lah. Ya, itu ada di Quran kan, diabadikan. Sering mungkin didengar nih, di mana Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari orang soleh kan di Majbal Al-Bahrain. Jadi Nabi Khidir itu kalau ingin ketemu Nabi Khidir itu di tepi pantai, jangan di gunung. Ya, kan udah sampaikan. Ya. Tempat pertemuan dua laut. Ya kan? Ada di Quran itu. Dan Musa diminta menimba ilmu darinya yang belum diketahui Musa. Siapa orangnya? Karena Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah yang tidak Allah berikan kepada Musa. Ya. Kisah ini ada di surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82, nggak perlu dibaca, itu baca aja nanti. Ya, memang agak sulit penjelasannya. Antum bisa perhatikan kisah perjalanan itu. Ceritanya Nabi Khidir mempersyaratkan Musa agar Musa bersabar, tidak menggunakan hukum asbab, ngakal, ya. Dan tidak bertanya, bahkan interupsi pun dilarang kan? Ya. Ya, kalau di DPR interupsi dimatiin ya nggak apa-apa lah. Bodoh tuing itu. Tapi di agama jangan ada interupsi. Kalau guru ngomong dengerin dulu, gitu. Karena beda terhadap apa yang dilakukan Khidir. Interupsi aja nggak boleh. Bertanya nggak boleh. Betul kan di Quran tuh gitu kan. Nah, bukan merasa pintar gurunya. Gurunya juga ada guru lagi. Iya kan? Nah, Nabi Khidir sendiri yang nantinya akan menjelaskan maksud perbuatannya kepada Musa hingga Khidir melakukan hal yang aneh kan? Betul kan? Seperti keluar batu dari mulut. Jangan tanya dulu kenapa bisa keluar dari mulut. Nanti dulu. Kalau dijabarin itu otak antum rusak. Nah, di sini yang kita paham ilmu qalbu. Dan karena Musa tidak sabar, selalu interupsi terhadap tindakan yang dilakukan Nabi Khidir, maka proses pembelajaran pun berhenti, dihentikan. Sampai-sampai Nabi Khidir ngomong begini, baca Al-Kahfi 78. Itu adab. Bukan merasa minta dipotong, enggak. Kalau sudah berhadapan Al-Quran, adabnya harus jelas, dengerin. Interupsi juga boleh. Al-Kahfi 78. Ada hero.
inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Duduk. Jadi kalau guru udah kesal menjelaskan ini jadinya, berarti antum berkata ilmu. Kira-kira tangkap yang disampaikan ini. Ya, arti kata kalau sudah berhadapan dengan seorang guru menggunakan korelasi dengan Al-Quran, instruksi aja enggak boleh, apalagi terkait dengan terapi pengobatan. Betul ya? Terkait perbaikan akhlak, taklid saja. Betul. Jadi ajaran taklid boleh. Kalau kemana? Ke Quran. Kalau di sekolah antum taklid, boleh antum. Betul. Karena mereka mengajarkannya bukan melalui wahyu, tapi melalui hukum pikiran. Kita juga punya pikiran. Sampai ya. Tolong pisahkan. Kalau kata Quran begitu taklid saja. Ya, kalau guru menyampaikan melalui hikmah Quran taklid saja. Apalagi masalah pengobatan, jangan ditanya warnanya apa nih? Merah, kuning atau biru? Bingung yang ini. Ya, nanti pas kesel biru aja lah. Kembali benar kan? Kira-kira gitu. Jadi baru Kaidir menjelaskan kan, maksud dari 3 perbuatan yang aneh yang dia lakukan. Ya. Antum bisa perhatikan meskipun Nabi dengan Nabi, ini Nabi dengan Nabi. Proses transfer ilmu yang dilakukan oleh Nabi Khidir tidak dilakukan dengan cara tiupan. Pakai tiupan? Enggak. Ya. Nah, disemprot. Ditempel. Enggak. Atau melalui kayak transfusi darah? Enggak kan? Enggak ada itu. Itu pembersihan sebenarnya. Jika cara ini bisa dilakukan, tentu mereka membeli cara ini kan. Ya, karena jelas lebih efektif kan. Hemat waktu, cepat prosesnya kan. Ah, itu yang dicari orang. Gimana supaya cepat prosesnya? Batu cincinnya juga. Ya. Nah, jadi proses yang digunakan Khidir adalah proses normal, nggak terjangkau akal kita. Setuju kan? Nah, disampaikan kepada Musa melalui penjelasan transfer ilmu yang aneh, enggak kan? Jadi model transfer ilmu ada yang datang ke rumah kiai, kan? Macam-macam bawaannya kan? Nah, untuk belajar begitu di depan rumah langsung disiram air. Oh kiai ini. Dan langsung jadi pinter ketika disiram air. Betul. Ada juga yang diminta untuk minum bekas air minuman kiai, mubalik, tusuk giginya digantung, atau makan sisa makanannya. Ada juga yang ditiup asap rokok kecil. Bingung ini, kayak gitu. Ada juga seperti ilmu kanuragan transfer lewat tangan. Ada. Hati-hati, terbiasa nanti ada plot-plot ilmu yang bukan ilmu tapi itu hanya menguatkan dan membersihkan. Keanehan lainnya mulai banyak. Karena yang dikejar instan. Sungguh penyebaran ilmu belajar semacam ini menyumbangkan porsi terbesar pembodohan masyarakat kita, lingkungan kita banyak. Betapa tidak nih, orang bodoh jadi malas belajar kan? Setuju kan? Untuk apa dikasih apa? Mata, pikiran. Untuk apa datang malam-malam seperti Pak Al-Antul datang malam-malam? Kalau tidak ada maksud face to face. Ya, jadi kalau memang ada itu tolong segera sampaikan. Kalau proses ilmu itu beda. Sebelum ajak datang, aku hanya mengingatkan saja. Jadi jangan digampangkan Islam itu dengan melalui dunia yang serba gampang. Di rumah aja belajar cukup kan. Mulai banyak ilmu itu nggak bisa.
nggak laku itu medsos ini. Jadi ada ilmu perbandingan nanti untuk mereka. Kan ada beberapa pesantren kiainya sentris nih, jenggot panjang, ya. Jadi tongkat gede, ya umpamanya tasbihnya segede kelapa, gitu ya. Jadi terkadang memiliki ilmu andalan memang kiai-kiai seperti itu. Ilmu ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh santri khusus yang senior, katanya kan gitu kan. Ada santri khususnya. Mereka sering menyebut karomah. Kan itu ya. Air karomah, salam karomah. Di sini pentingnya penjelasan dari Andong. Setuju ya? Pisahkan profesional identitas kita. Karena beranggapan dengan ilmu ini orang bisa membuka praktek pengobatan alternatif karomah itu. Udah, perbanyak aja cium tangan nanti dapat kecipratan karomah gitu. Nanti kita bisa mengobati alternatif. Sebagai sumber penghasilan kan kalau berpikir demikian. Ujungnya apa? Ketahuan loh. Undang-undang dasar. Ujung-ujungnya duit. Setinggi apapun dia, populer apapun dia, ujungnya kita baca aja makrifat UUD. Nggak mau tahu itu, mesti disampaikan kan, diluruskan itu. Mudah-mudahan segera sadar, kita doain. Ya. Satu catatannya yang sangat perlu Andung jelaskan, ingatkan bahwa yang namanya karomah itu sama dengan mukjizat. Ya. Bedanya apa? Mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul yang Allah kehendaki. Ya. Sedangkan karomah diberikan kepada hambanya yang soleh agar selalu istiqomah. Yang dikehendaki juga. Kalau Allah yang kehendaki bisa diamalkan, bisa diajarin, bisa ditransfer nggak karomah itu? Tidak kan? Enggak kan? Artinya karomah murni pemberian dari Allah kan? Iya kan? Kok bingung ada amalan karomah? Bisa terbang, bisa betot duit, bisa nyabut batu cincin ribuan. Bukan begitu. Kalau Allah berkehendak kita jadi orang soleh, jadi aja sendiri, nggak perlu pakai amalan. Nggak perlu. Makanya bingung ngejelasin ya kan? Betul kan? Murni pemberian Allah karomah itu. Dari sini kita bisa memahami perbedaan antara karomah dengan bantuan jin. Beda. Pertama, karomah pemberian dari Allah untuk hambanya yang taat. Betul? Yang taat, yang soleh, bersih, kolbun salim hatinya. Karena itu tidak mungkin diberikan kepada yang doyan riba, maksiat, main bank. Mungkin nggak? Apalagi penjahat syahwat. Betul kan? Logikanya gitu. Sebaliknya bantuan jin bisa diberikan kepada siapapun termasuk yang makan riba. Ya. Orang kafir, bantuan jin. Nah, itu karomah. Kedua, karomah tidak bisa dipelajari. Pahami itu. Karena masih juga ada yang ingin ke situ. Tidak. Yang duduk juga kebingungan itu. Karena tidak bisa dipelajari, walaupun dia anak kandungnya sendiri. Tidak bisa ditularkan. Ya, seandainya nasab itu lillahi ta'ala juga kan. Karena ini murni pemberian Allah. Berbeda dengan sihir, bantuan jin, yang itu bisa dipelajari. Sihir bisa dipelajari. Karomah
Nggak ada kitabnya bro. Kalau ada kitab di Mbah YouTube, ilmu karomah, amalannya puasa 7 hari bengek antum. Nggak ada itu. Mana hadisnya? Ada ilmu karomah? Nggak ada. Ilmu mukjizat ada. Gimana cara belah laut? Menurut ilmu dari Nabi Musa, syaratnya adalah pasti pakai kayu bekas dari usungan orang mayat mati gitu. Udah habis itu usungan mayat tuh, dipotong-potong. Susah. Masih ada yang kayak gitu. Ya. Karena itu orang yang mendekati seorang kiai seperti itu untuk mendapatkan cipratan karomahnya, jelas kalaupun ada yang dipelajarinya bukan karomah, namanya karomah, tapi sebenarnya mencari ilmu bantuan jin. Nggak ada deh ilmu bantuan jin. Nah, beda spesifikasi ilmu yang ada di diri antum korin, beda. Pahami itu? Banyak yang nggak tahu ilmu itu. Itu bisa dipelajari. Karena ada ikhtiar untuk memperbaiki akhlak, korin juga akan baik. Duduk. Nah, ketiga, karomah terjadi tanpa mukadimah. Tahu? Mukadimah. Tanpa berata dulu, berwudu dulu. Nggak ada bro. Nggak ada. Beda dengan doa. Beda. Karomah nggak ada. Tahu-tahu meleset aja orang itu. Betot kan, betul kan? Nggak ada mukadimah. Nggak ada planning, nggak ada perencanaan. Babi kalau ada karomah begini, ada syaratnya pakai apa? Pakai air kelapa muda, pakai daging, makan aja tuh. Nggak ada mukadimah. Quran nyebutnya gitu kok. Karomah itu nggak ada. Itu murni dari Allah. Allah berkehendak, walaupun antum ada di kapal, langsung bisa macam-macam deh. Itu karomah. Nggak ada mukadimah. Artinya tidak ada amalan khusus. Antum sering ketipu kan? Syaratnya begini, itu mukadimah. Karomah nggak ada begitu. Enggak. Tahu-tahu nongol aja ya. Jadi nggak ada syarat khusus untuk mendapatkan karomah. Berbeda dengan sihir kan? Ayo ke kuburan dulu, dikubur dulu. Ayo, mau? Nah, gampang ilmunya sini juga bisa kok. Kalau nggak haram menunggu pelajari itu. Ya. Nah, yang terkadang dilakukan dengan melafadzkan zikir lagi. Betul. Lajin juga jago baca ayat kursi kok. Atau bacaan tertentu, ilmu hijib, hati-hati kalau nggak paham arahnya. Karena itu jika ada orang yang ingin menunjukkan karomahnya, namun sebelumnya ia komat kamit dulu, udahlah, nggak usah, nggak ada. Dia spontan tuh, nggak kelihatan kadang-kala. Tahu-tahu dia nyingkir aja sendiri. Kira-kira paham? Siapin dulu nih. Justru disiapin, ada syarat tertentu. Ya, air apa ini. Nah sudah terjadi, kita mesti ngerti. Babak belur badan tuh. Baru disiapin. Boleh disiapin. Siapin 3, 4. Ambil air kelapa, diminum. Kembung dulu antum. Enggak begitu, enggak ada. Prosesnya nggak begitu. Ya. Jadi ini jelas ya, berbeda dengan sihir ya. Lapat-lapat zikir juga kadang-kala dipakai di ilmu sihir. Karena itu jika ada orang yang ingin menunjukkan karomahnya terus baca komat kamit, lari aja deh. Atau genggam biji tasbih segede-gede kelapa, itu tetap aja namanya sihir. Paham sampai di sini kan? Nah, ada ya. Nggak ada mukadimah. Ya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan aulia atau wali Allah. Semua banyak. Jadi wali Allah itu banyak. Antum pengen jadi wali, antum wali Allah.
Semua ini yang laki-laki wali Allah. Nggak percaya kalau wali. Makanya kalau disebut misalnya Iwan Rio ini wali Allah, benar. Tapi karena persepsi orang itu nggak ngerti ilmunya, wali Allah jadi aneh ya. Seolah-olah punya karomah. Enggak. Ulama kan warisatul anbiya. Ya. Manusia-manusia yang begitu dekat dengan Allah seperti halnya Nabi Muhammad. Namun jika diperhatikan kisah karomah, perhatiin ya kisah karomah. Keistimewaan lebih banyak terdapat pada para wali setelah masa sahabat Nabi. Setelah Nabi nggak ada, sahabat nggak ada, baru ada karomah. Paham? Ya. Dengan kata lain lebih banyak cerita karomah. Cerita karomah itu, para wali itu ketimbang sahabat. Nah, kalau kita mau memandang hal ini bahwa pada zaman Nabi Muhammad tidak perlu yang namanya karomah. Gak perlu. Gak perlu deh. Gak ada. Kata karomah sendiri gak ada. Walaupun karomah itu ada di Quran, pengertiannya beda. Orang yang istiqomah itu karomah. Karena keimanan mereka langsung diterima oleh Rasulullah. Kepercayaan mereka. Dengan kata lain, tidak membutuhkan penguat lainnya berupa karomah. Kalau Nabi, sahabat masih ada. Betul? Enggak ada penguat lain. Ya. Mendekati keimanan para sahabat ialah golongan tabi'in kan. Setelah sahabat kan tabi'in. Tabi'in enggak ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan sahabat. Paham ya? Nah, yang hidup menjumpai sahabat. Jaminan keimanan mereka langsung diketahui oleh para sahabat Nabi kan. Nah, walaupun mereka tidak melihat Rasulullah, mereka sudah mencerminkan kepada para sahabat Nabi. Mereka menyadari kedudukan para sahabat hebat, luar biasa. Apalagi Rasulullah, tidak bisa diukur kehebatannya. Maka untuk meyakini, untuk bisa beriman, tidak perlu adanya karomah. Setuju? Tetapi setelah era tabi'in, karomah yang datang dari Allah itu perlu, kata Allah. Jadi karomah itu era tabi'in. Jadi kalau sahabat karomahnya gini, jarang itu ceritanya ada. Jarang. Nah, ini sering orang menyebut sahabat karomahnya begini. Enggak. Itu sudah tersandarkan kepada mukjizat Nabi, karena Nabi ada. Nah, jadi setelah tabi'in, karomah yang datang dari Allah itu perlu adanya karomah, semacam karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dan wali-wali lainnya. Jadi munculnya karomah di tangan ulama-ulama sebesar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani untuk apa? Untuk bisa mengangkat keyakinan keimanan masyarakat awam dan umum lebih tebal terhadap mukjizat Nabi Muhammad, kehebatan kemahabesaran Allah. Itu sebabnya tujuan dari karomah ulama-ulama para wali ialah untuk menunjukkan mukjizat para nabi terdahulu. Karomah itu menolong dan menguatkan keyakinan orang-orang awam. Keyakinan orang awam, kepercayaan terhadap Al-Quran yang serta terkandung di dalamnya akan semakin tebal. Itu gunanya karomah. Jadi karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, pahami itu. Tetapi setelah wafat waliullah masih diberi karomah. Contoh Syekh Burhanuddin, karomahnya apa? Secara orang modern, ribuan orang bisa cari rezeki di kuburannya. Dagang. Ayo. Kan banyak orang dagang tuh. Dapat rezeki enggak? Enggak sadar gitu kan. Dan bagi pengikut ahli sunnah wal jamaah kita ini, kepercayaan terhadap adanya waliullah, kepercayaan adanya karomah di zaman modern ini
wajib hukumnya. Wajib diyakini. Sepakat? Dan tidak boleh dipikirkan karena itu kehendak Allah. Dan itu Quran. Bahkan 4 imam mazhab sepakat mengenai karomah yang ada pada para wali setelah generasi tabi'in, ketika hidup maupun sudah wafat. Karenanya yang namanya wali adalah seorang arif billah, mengetahui Allah. Biasa disebut makrifatullah. Hanya sekedar derajat itu hanya sekedar derajat. Dengan menjalankan sungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhi maksiat. Artinya para wali itu menjauhi segala macam kemaksiatan berbarengan dengan selalu bertobat kepada Allah. Sebab wali itu belum kategori maksum. Wali itu tidak terjaga. Beda seperti Nabi kan. Maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara penuh. Makanya mereka disebut waliullah. Waliullah. Antum ini waliullah. Keberadaan wali yang sedemikian agung ini mendapatkan keistimewaan berdasarkan derajatnya masing-masing. Dalam proses akhlak dan ketaatan pembersihan qalbun salimnya. Mereka dalam hidupnya selalu mengingat, menggantungkan diri, menyatukan pada Allah. Hati selalu berhadap, pasrah dengan takdir Allah. Ada cerita sedikit supaya lebih paham. Dahulu kala ada seorang lelaki, ini amalan karomah, tapi dengan proses contoh. Tidak sama ya, karena karomah itu tidak bisa diharapkan dengan amalan. Karena karomah adalah hak prerogatif Allah. Duduk. Ya. Ada seorang lelaki di daerah yang bekerja sebagai tukang jahit ya. Hari-hari ia lalu fokus pada pekerjaannya, mengukur pelanggan, menentukan model jahitan, memotong kain, kemudian menjahitnya menjadi pakaian sesuai yang diinginkan. Begitu totalitas dalam pekerjaannya sampai-sampai tidak ada waktu untuk sekedar bersenda gurau bersama tetangganya. Interaksi verbalnya dalam kehidupannya hanya terbatas pada orang-orang yang memang mengunjungi butiknya ya, tukang jahit itu. Sungguh jika dilihat secara lahir, ia tak lebih dari sekedar tukang jahit yang disibukkan oleh pekerjaannya. Namun siapa sangka ternyata ia diangkat ke Allah sebagai seorang wali abdal. Artinya kekasih Allah dari golongan hambanya yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap masanya. Wali itu banyak. Ada yang disebut wali abdal. Di seluruh dunia itu jumlahnya hanya 7 orang. Ketika salah satu dari wali abdal ini tutup usia, meninggal, maka Allah segera memilih hambanya kembali, yang lain sebagai penggantinya. Artinya ada orangnya. Ya, itu wali abdal. Bahkan wali abdal juga disebut paku bumi sering. Kenapa disebut paku bumi? Ya. Karena tugas mereka memohonkan rahmat kepada Allah agar alam semesta tetap seimbang, lestari, aman. Jadi gempa tidak gempa itu ada perbandingan. Antum pernah ceritakan meninggalnya wali abdal belum ada pengganti timbul tuh. Dan itu tidak diketahui. Lantas bagaimana bisa tukang jahit yang kelihatannya biasa saja mendapatkan kehormatan oleh Allah dengan diangkatnya menjadi wali abdal? Salah satu dari hamba terkasih Allah yang hanya berjumlah 7 di antero semesta. Memang awalnya adalah seorang tukang jahit biasa. Tukang tambal ban bisa saja. Ya. Dari menjahit itu pula aku dijadikan penghasilan itu sebagai penopang hidup di dunia. Namun ada satu amalan, kata tukang jahit tadi, yang tak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ini bukan diikuti, tapi boleh diamalkan. Nah, siapa tahu ngikutin ini jadi wali abdal. Bukan wali budul ya. Siapa tahu, ini kan kisah menjadi hikmah.
Aku selalu menghitung dan mengingat perkataan apa saja yang telah kuucapkan di siang harinya. Itu amalannya. Jadi omongannya itu dihitung. Apa aja yang sudah dikeluarkan. Maka jika waktu petang tiba, aku akan kembali mengingat-ingat perkataanku. Jika aku dapati perkataanku bernilai kebaikan, menepati janji, jahitan sesuai waktu yang dulu pernah diucapkan, maka aku akan mengucapkan alhamdulillah. Itu amalannya. Dan mensyukuri karunia-Nya karena bisa berbuat baik tepat waktu. Namun jika aku mendapati perkataanku tidak demikian, maka aku segera beristighfar sebanyak mungkin dan meminta ampun. Ada orang ngamalin kayak gitu nggak? Dihitung tuh ucapannya. Hingga pada suatu ketika Allah ridho terhadap apa yang dilakukan. Dan kemudian aku diangkat menjadi kekasihnya. Wali Abdal yang hanya berjumlah 7 orang dalam setiap masa. Dan ini syahid yang diceritakan ini benar. Anu tanggung jawab. Amalin mulai besok. Yang diucapin kalau enggak benar istighfar. Kalau benar alhamdulillah. Jujur ya. Berat enggak? Hitung. Demikianlah cerita Syekh Makinuddin Al-Ashmar berkisah tentang ihwal kewalian termaktub dalam kitab Tajul Arus Al-Hawai lil Tajbijin Nufus karya Al-Arifillah Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Itu kitabnya yang anu sampaikan. Subhanallah, kisahnya biasa aja ya, tapi amalannya berat loh. Nah, betul kan? Nah. Jadi ini kan memberikan ibrah kepada kita bahwa tak perlu berpikir muluk-muluk menjadi kekasih Allah. Ya. Kalwat tiap malam, ya. Puasa Senin Kemis, ujungnya UUD. Bingung tuh. Udah deh, enggak amalan wali Allah tuh enggak usah muluk-muluk. Ya. Karena justru pemikiran yang muluk-muluk itu malah akan menjadi beban pikiran antum. Setuju? Kajiannya gampang ya. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu luas loh. Sangat luas. Maka jangan pandang remeh amal sederhana. Jangan-jangan dengan amal sederhana antum bisa beli rumah yang miliaran di Serpong. Gitu aja. Udah, jangan yang muluk-muluk. Jual aset satu belau tetek bengek. Ujungnya cari untung. Udah. Enggak bisa kayak gitu. Karena siapa sangka bisa jadi itu menjadi penyebab cinta kasih Allah terlimpah kepada kita. Setuju? Nah. Ini amalan para wali abdal walaupun Allah yang punya prerogatif. Kita pahami. Abdal. Bentuk jamak dari kata badal. Bukan bangor ya. Badal. Bukan teri ya. Badal. Artinya apa? Badal. Pengganti. Pengganti itu yang paling dekat derajat kita untuk orang zaman sekarang kalau ingin mengejar kewalian. Abdal. Jangan wali kutub. Berat banget. Jangan wali songo, cari 9. Ya. Wali negeri gampang Pak. Susah. Pakai duit juga. Wali nagari susah juga. Udah wali abdal aja. Amalannya gampang ya. Hitung omongan kamu. Syekh Ihsan Al-Janpis dalam kitab Sirajadul Talibin Alaman Hajil Abidin mengatakan abdal adalah sekelompok wali Allah. Pemuka agama sepeninggalan para nabi,
Ulama berbeda pendapat perihal jumlah mereka, kita nggak hitung. Ya, tapi sepakat ada 7. Wali abdal adalah paku bumi. Setelah masa kenabian selesai, Allah menggantikan kedudukan para nabi dengan sekelompok orang dari para umat Nabi Muhammad SAW. Jadi wali abdal nggak ada di umat Ibrahim, hanya ada di umat Muhammad. Mereka lebih utama dari kebanyakan orang lain. Qaraikul lil adam. Ya. Bukan karena kebanyakan sholat, kebanyakan puasa, apalagi banyak perhiasan. Tahu banyak perhiasan? Tasbih 10, tongkat 12 ya umpamanya. Itu banyak perhiasan. Ya. Tetapi karena kewaraan yang benar, niat, kebersihan batin, semua umat Islam bimbingan terhadap mereka dengan mengharap ridha Allah, sabar tanpa kasar, rendah hati tanpa terhina. Setuju? Karenanya Rasulullah bersabda, "Inna budala ummati lam yadalu al jannah bisyalati wala syiyam walakim da'aluka wasyaka al anfusi wasyalamat al syadar wal nusyur lil muslimin wal rawah adarukti fi kitabi al jawad wa bainina fil makarim al akhlaq an al hasan an anas." Wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena sholat dan puasanya, tetapi mereka masuk surga karena kemurahan hati, kesucian batin, dan nasihat tulus terhadap umat. Hadis riwayat Daraqutni. Syahih. Karena itu wali abdal tidak pernah melaknat, menyakiti, merendahkan, melampaui batas terhadap apapun dan siapapun. Mereka tidak mendengki orang yang diberi anugerah sesuatu oleh Allah. Mereka orang yang paling baik pengetahuan atas sebuah hakikat, yang paling lembut tabiat dan paling murah hati. Karenanya Syekh Asy-Syajali berkata, "Faqal asy-syaiku man badalat saya tahu hasyanat fahu badal." Siapa saja yang keburukannya berganti menjadi kebaikan, siapa aja, maka ia adalah seorang wali abdal. Nah, sedangkan Imam Al-Ghazali mengisahkan percakapan seseorang dengan ulama di zamannya perihal amalan wali abdal dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai berikut. Tapi jangan karena amalan ini antum bisa jadi wali abdal, karena wali abdal hak prerogatif Allah. Tetap ya, amalan menjadi pahala. Pasti ada bonus. Wa qal baduhum li ba'ud al ulama min kulli amal. Utanillah nasiban hatta laqar al haja. Wal jihad wa khairuhum faqalla ain anta min amal al abdal. Qalla wa mahu kal kasyab halal wal nafaqat ala alain. Seseorang berkata kepada seorang ulama, dari setiap jenis amal, alhamdulillah Allah kasih saya andil di dalamnya. Lalu ia menyebut ibadah haji, jihad, amal ibadah lainnya. Tetapi di mana andilmu pada amal wali abdal? Tanya ulama tersebut. Amal jenis apa itu? Ia bertanya balik, usaha halal dan menafkahi keluarga. Usahanya halal, dinafkahi keluarga. Itu amalannya. Jawab ulama tersebut. Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 36, silakan baca. Itu amalan wali abdal. Nah, hati-hati ngasih makan terhadap amanah. Pada prinsipnya wali abdal adalah orang yang menjaga diri dari larangan agama baik lahir maupun batinnya pada prinsipnya. Itulah definisi sederhana mengenai wali sesuai nulazani adat. Berbeda dari sewajarnya. Jika dilihat secara kasat mata, mereka yang mendapat karomah selalu menunjukkan kepribadian yang baik dan meniru jejak Rasulullah dengan bekal syariah.
dan baik secara ideologi, secara perilaku. Karenanya karomah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat waliullah masih diberi karomah. Disinilah adanya karomah behit. Apa? Karomah behit, seperti bedah goib, memindahkan, mengambil benda yang negatif dari jarak jauh, umpamanya. Dan bagi pengikut ahli sunnah wal jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara benar. Sampai-sampai 4 imam mazhab sudah sepakat mengenai karomah yang ada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. Sedangkan apa itu yang disebut ilmu hikmah? Ada kaitannya. Allah berfirman. Jadi ilmu abdal berbeda dengan hikmah, jangan disamakan. Orang yang menyebut ilmu hikmah. Tapi hati-hati, apa itu hikmah? Langsung ke Quran, Al-Ahzab 34 baca. Al-Ahzab 34. Waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabir. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Intinya ini, ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian, yaitu ayat Allah dan hikmah. Ya, para ahli tafsir menjelaskan makna hikmah pada ayat itu adalah sunnah Nabi SAW, ya kan? Itu sunnah Nabi. Karena yang dibacakan di rumah para istri Rasulullah SAW hanya 2, Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi perkara belajar ilmu kesaktian juga transfer pengobatan, jangan tertipu. Jangan sampai tertipu. Makanya tadi kan di awal kaji, tadi antum ingatkan adira 1, wadira 1. Belajar dan belajar tentunya kepada ahlinya. Apa itu hikmah? Hikmah itu sunnah. Bukan ilmu aneh-aneh. Begitu juga dalam hal ilmu pengobatan. Seringkali orang tertipu dengan berbagai pengobatan alternatif model ini. Karena Pak Kiai menyarankan untuk syahadat atau puasa atau sholat tertentu, termasuk amalan zikir tertentu, membuat pasien makin yakin bahwa itu dari Islam. Selanjutnya baru Pak Kiai menggunakan ajian andalannya yang intinya sihir. Namun orang melupakan inti sihirnya tadi, karena tertutupi dengan amalan-amalan sholat, puasa, syahadat banyak. Kebaca itu. Karena sudah diketahui terkecoh dengan sebelumnya. Diberi bacaan-bacaan zikir-zikir. Jika memang intinya bacaan-bacaan zikir-zikir itu seharusnya bisa diamalkan dimanapun, kapanpun, tanpa harus didatangi klinik ya iya. Kan itu. Karena itu ilmu hikmah yang menjadi kedoknya, yang sejatinya ada katanya sihir. Karena itu bersyukurlah bagi antum yang masih sadar
terutama pola berpikirnya mau belajar agama. Wajib rasyadu. Dengan risalah yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa menimbang perbuatan yang ada di sekitar kita. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Nah, setiap orang memiliki jalan spiritual, pasti cara yang berbeda untuk sampai kepada Allah. Tidak setiap orang mampu ibadah mahda untuk sampai ke tingkat-tingkat makrifatullah. Setiap orang memiliki jalan sendiri. Demikian hanya dengan hal-hal seperti kajian-kajian suruh di tingkat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bakri, Syekh Muhammad Syata Adiniyati, juga Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan amalan ibadah suruh. Ini perlu seorang guru. Pasti ada guru lagi di atas guru. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku tidak sampai kepada Allah Ta'ala dengan sholat malam, puasa sunnah di siang hari, tapi aku sampai kepada Allah dengan kemurahan hati, ketawaduan, lurus niat, keselamatan batin. Bukan dengan amalan-amalan seperti suruh, pergi ke gunung, bukan. Jadi menempuh jalan kemurahan hati, kerendahan hati, kesucian batin dari segala penyakit hati, itu yang paling penting, bersihkan hati antum. Dan ini berbeda untuk Prabu karena antum akan masuk di sana. Ilmu itu bukan di kepala, ilmu itu di kolbu. Kolbu itu yang perlu seorang guru untuk membersihkannya. Paham ya? Untuk antum berketerusan dulu ya Allah. Enggak pun antum membaca kitab, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, antum dijadikan wali untuk terapis. Karena terapis itu amalan yang sangat dibutuhkan untuk kondisi kodrat zamannya sekarang. Terapis itu lebih cenderung pada akhlak, karena sumber fisik bersumber dari akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.